Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Keempat, lambang negara burung Garuda. Kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keenam, lagu-lagu perjuangan. Pentingnya konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Pancasila. Ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Lalu, faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah
mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Kedua, pengertian bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. 1. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Keempat, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.